Salam bagi kita semuanya. Selamat berjumpa kembali pada ibadah di rumah masing-masing Minggu tanggal 12 April tahun 2020 di rumah masing-masing anggota jemaat di KPI Seputih. Sebelum kita membacakan firman Tuhan, baiklah kita bersatu dalam doa. Turunlah kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang menguasai hati dan pikiranmu dalam kasih Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Salam bagi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi pewartaan bagi kita di minggu ini yaitu dari Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah
mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian pembacaan firman Tuhan. Salam bagi kita semuanya, bahwasanya minggu kita hari ini mengambil tema kuasa kebangkitan Yesus. Tentunya hari ini adalah hari yang ketiga setelah Jumat Agung kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sebagaimana yang telah ia katakan, bahwa pada hari yang ketiga ia bangkit dari antara orang mati. Bapak, Ibu, saudara yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pagi-pagi benar menjelang menyingsingnya fajar matahari, pergilah dua orang ibu, dua orang perempuan, Maria Magdalena dan Maria yang lain, menengok maupun melihat kuburan Yesus. Tentu kita bertanya, apakah maksud, apakah tujuan daripada kedua wanita ini pergi dan melihat kuburan Tuhan Yesus. Sebagaimana niat mereka pada Injil yang lain dikatakan bahwa menurut tradisi orang Yahudi, bahwa mayat akan diberikan rempah-rempah maupun minyak wangi agar supaya mayat itu menjadi awet. Inilah pemikiran semula dari kedua perempuan itu. Lalu setelah mereka tiba di kuburan Tuhan Yesus, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, yang sangat luar biasa. Sebab seorang malaikat Tuhan
turun dari langit serta menggulingkan batu dan duduk di atasnya. Tentunya hal ini berbeda dengan situasi pekuburan yang ada di negara kita, Indonesia khususnya, bahwa pekuburan itu tidak ditimpa oleh batu, tapi hanya tanah yang ditimbunkan, dionggokkan, lalu ditancapkanlah salib nama orang yang meninggal itu. Tapi dalam tradisi Yahudi, bahwa orang yang meninggal dibuat dalam satu gua, lalu ditutup dengan batu, dengan pengertian bila sudah ditutup dengan batu ada rasa aman, dan menganggap bahwa kuburan itu, mayat itu tidak dapat diambil oleh orang lain. Lalu ketika malaikat Tuhan telah turun dari langit, telah turun dari sorga, menggulingkannya batu yang di atasnya dan duduk di atasnya. Lalu kedua perempuan itu melihat wajahnya bagai kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Tentunya hal ini adalah yang menjadi keheranan maupun ketakutan bagi sang ibu kedua perempuan yang telah tiba di kuburan Yesus. Mereka takut karena melihat kuburan sudah kosong, batu telah terbalik, batu telah terguling, dan melihat seorang malaikat Tuhan yang pakaiannya putih bagaikan salju. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa malaikat yang turun dari sorga melayani Tuhan Yesus dengan memberitakan bahwa Yesus telah bangkit, dan membuktikan kepada kedua sang ibu, kedua sang perempuan, bahwa kuburan sudah kosong. Itu berarti bahwa Tuhan Yesus tidak berada lagi di kuburan itu, dan Ia telah bangkit dari antara orang mati. Dan kalau kita terus menelusuri kejadian berikutnya, bahwa di sana juga ada penjaga-penjaga, serdadu yang melihat kejadian itu dan gentar ketakutan, sehingga mereka seperti orang mati. Kejadian kedatangan seorang malaikat menjadi mengubah
situasi di mana yang pertama para ibu yang datang ke kuburan Yesus, semula mereka bermaksud untuk memberikan rempah-rempah maupun minyak wangi dengan penuh ketakutan atas kedatangan seorang malaikat. Lalu yang kedua, atas kedatangan seorang malaikat, bahwa penjaga kuburan yang semula merasa aman, semula merasa mereka sudah siap untuk melaksanakan tugasnya, untuk menjaga kuburan Tuhan Yesus agar mayatnya tidak diambil oleh orang lain maupun murid-murid Tuhan Yesus. Tapi hal itu menjadi berubah. Mereka sangat gentar, mereka ketakutan, menjadi seperti orang mati. Mereka tidak berdaya, mereka tidak mempunyai kekuatan lagi untuk merencanakan, untuk menghalangi rencana-rencana Allah Bapa tentang karya Tuhan Yesus yang bangkit dari antara orang yang mati. Setelah malaikat itu menggulingkan batu dan duduk di atas batu, mereka menyampaikan firman Tuhan. Mereka menyampaikan berita kesukaan dengan mengatakan, "Jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu." Bahwa malaikat tahu suruhan Allah Bapa, apa yang dipikirkan oleh kedua perempuan itu. Allah tahu melalui malaikatnya sebelum perempuan itu berpikir ataupun berbuat. Sehingga kata yang pertama dikatakan oleh malaikat, "Jangan kamu takut, sebab kamu mencari Yesus yang disalibkan." Tentunya hal ini merubah, menguatkan kepercayaan daripada kedua perempuan itu yang semula mereka takut, tapi setelah disapa oleh malaikat itu agar mereka jangan takut. Tentunya hal ini mengubah rasa ketakutan menjadi kekuatan iman. Bapak Ibu yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa malaikat mengatakan ia tidak ada di sini sebab ia sudah bangkit, dari antara orang yang mati. Dan lihatlah tempat ia berbaring itu, berarti bahwa kuburan telah kosong. Mendengar, melihat, mengamati kejadian ini, maka segeralah pergi perintah daripada malaikat agar supaya menyampaikan kepada murid-murid bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Dan malaikat mengatakan bahwa Yesus mendahului perjalanan perempuan-perempuan itu, dan ia lebih dahulu sampai di Galilea. Itulah
yang menjadi penekanan ketika malaikat menyampaikan berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus, bahwa kedua perempuan itu, kedua sang ibu, disuruh untuk pergi ke Galilea, pergi untuk menyampaikan berita kebangkitan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Apa yang mau dikatakan dalam hal ini? Bahwa Kristus telah lebih dahulu sampai di Galilea dan ia menunggu kedatangan daripada murid-muridnya beserta kedua perempuan yang telah percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang mau dikatakan di sini? Bahwa dalam pergumulan, dalam situasi yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, yaitu melandanya virus corona COVID-19, bahwa dalam pergumulan, dalam situasi melandanya virus ini, Tuhan telah bangkit, Tuhan berada di tengah-tengah kehidupan kita. Berarti Allah dalam Kristus dan Roh Kudus, Allah yang Alfa dan Omega, Allah yang berkuasa atas semua ciptaannya, Allah yang berkuasa atas semua pergumulan-pergumulan kita, Allah yang berkuasa atas semua situasi yang melanda kita ketika saat ini. Bahwa COVID-19 virus corona tidak berkuasa, tidak mampu untuk terus melanda situasi di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi Allah dalam Kristus Yesus sanggup memutus, menjauhkan virus corona. Bapak Ibu yang siman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah perjalanan kedua sang ibu perempuan itu, Yesus berjumpa dan menyapa mereka, salam bagimu, menyampaikan salam, menyampaikan damai sejahtera, sehingga kedua perempuan itu mendekat dan melihat bahwa yang mereka lihat adalah Yesus yang telah bangkit. Lalu mereka menyembah dan bersujud di kaki Tuhan Yesus. Lalu Yesus mengatakan, jangan takut, pergilah kamu, katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Tuhan yang menunjukkan, Tuhan yang mengkaryakan, Tuhan yang membimbing, Tuhan yang mengarahkan kedua perempuan itu dan juga para muridnya untuk pergi ke Galilea, suatu tempat di mana Tuhan hadir, di mana Kristus melawat, di mana Kristus berada. Galilea di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah persekutuan anggota jemaat masing-masing. Di rumah kita, di rumah Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan telah hadir, Tuhan telah melawat, Tuhan yang telah bangkit,
Tuhan yang telah berkarya, Tuhan yang berkuasa. Karena itu mari kita datang, sujud menyembah Dia dengan pujian dan doa serta pengharapan dan beriman teguh bahwa Allah senantiasa lebih berkuasa, karena Ialah yang menjadi sumber kekuatan bagi kita, karena Ialah menjadi sumber pertolongan bagi kita, sehingga pertolongan dalam nama Allah Bapa, dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan dalam nama Roh Kudus. Kristus telah bangkit, berkuasa, dan untuk mengokohkan iman kita, sehingga kita berpengharapan, kita yakin bahwa virus corona akan terputus, akan lenyap, sehingga berita sukacita, berita salom yang di dalam pergumulan kita akan sirna nantinya menjadi sukacita, karena Tuhan berkarya. Tuhan ada di dalam diri kita melalui Roh Kudus-Nya yang berkuasa, segala sesuatu yang tidak mungkin bagi Tuhan. Kuasa kebangkitan Yesuslah yang menjadi nyata dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan memberkati dan melindungi kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa, yang kami imani di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, bahwa firman-Mu nyata, firman-Mu berkuasa, kuasa kebangkitan-Mu ya Yesus Kristus yang dapat mengokohkan iman kami, mengubah situasi-situasi dalam pergumulan kami, situasi-situasi dalam landaan gelombang virus corona yang sangat sulit kami lihat, tapi boleh kami rasakan dan nyata dalam kehidupan kami, bahwa telah banyak korban-korban akibat virus corona. Tapi kami yakin ya Tuhan, dengan kuasa kebangkitan-Mu, Tuhan berkuasa, Tuhan yang menguasai ciptaan-Mu dari awal sampai berakhirnya. Kiranya semua proses ini oleh kuasa-Mu secara bertahap boleh menghapuskan, memutuskan akan virus corona.
sehingga virus corona ini tidak berkuasa. Hanya kuasa-Mu lah yang nyata di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kehidupan kami. Pergumulan-pergumulan yang melanda kehidupan kami, terkadang kami merasa takut akan situasi yang berkepanjangan, sehingga bertanya-tanya, apakah nantinya anggota jemaat yang dirumahkan cukup sandang pangannya. Tapi kami yakin ya Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap kasih-Mu dari surga, sehingga kami boleh memperoleh kecukupan berkat anugerah kasih yang daripada-Mu. Bapa yang baik, Bapa di sorga, kami berdoa buat usaha-usaha pemerintah kami, di mana banyak jenjang-jenjang, tahapan-tahapan untuk berusaha memutus virus corona ini. Berikanlah hikmat kepada mereka, berikanlah hikmat kepada pimpinan kami, Presiden Joko Widodo, serta jajarannya, TNI Polri. Berikan keselamatan yang daripada-Mu dalam pelayanan TNI Polri, agar mereka boleh seturut dengan kehendak-Mu Tuhan pakai sebagai alat-Mu untuk memutuskan virus corona. Demikian juga ya Tuhan, tenaga medis, perawat dan dokter yang juga turut ambil bagian di tengah-tengah pelayanan orang-orang yang sakit. Berkati tangan-tangan mereka ya Tuhan, berkati para dokter yang memberikan obat maupun perawat yang merawat. Berikan ketabahan dan kesabaran bagi mereka. Ya Allah ya Tuhan, obat yang mereka berikan dengan kuat kuasa-Mu, orang-orang sakit memperoleh pemulihan kesehatan. Berikan kesabaran, ketabahan juga pada orang-orang yang sakit, agar mereka sabar dalam proses-proses penyembuhannya. Bapa kami, Bapa yang sorga, demikian juga ya Tuhan, bagi orang-orang yang Tuhan telah panggil, baik akibat virus corona, berikan penghiburan, kekuatan iman bagi keluarga yang ditinggalkan, agar mereka tetap tabah dalam situasi dan senantiasa yang diikat oleh kasih damai yang daripada. Terima kasih Bapak.
Berkati semua anggota jemaat dimanapun mereka berada. Allah Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan iman dari kuasa kebangkitan-Mu ya Tuhan. Firman-Mu yang telah mereka dengar, mereka boleh menguatkan iman, bersabar untuk menjalani kehidupan maupun situasi di tengah-tengah kehidupan kami. Jauhkan ya Tuhan mara bahaya, jauhkan virus corona. Oleh kuat kuasa-Mu, mereka semua merasakan berkat-berkat yang daripada-Mu. Berkati anak-anak sekolah minggu, guru sekolah minggu, tim musik, tim pujian, PP remaja, lansia, dan juga seksi-seksi, termasuk seksi kur ya Tuhan. Berkati semua anggota jemaat-Mu yang duda maupun yang janda, yang sudah lanjut usia. Biarlah mereka semua di bawah naungan-Mu, di bawah kuasa-Mu, agar rasa takut boleh berubah menjadi damai sejahtera. Salam yang daripada-Mu mengiringi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Semua doa permohonan kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam bagi kita semuanya.